Shalom. Sebelum memulai ibadah hari ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Papa Mama diminta untuk membimbing adik-adik selama beribadah. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan hadir dimanapun, termasuk juga di rumah. Adik-adik mengikuti ibadah dengan pakaian yang sopan dan rapi ya. Selama beribadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, apalagi tidur. Ingat, adik-adik sedang beribadah, bukan sedang menonton. Adik-adik juga diminta untuk mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias dan bebas berekspresi ketika memuji dan menyembah Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk Tuhan ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Aku diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, Kak Fitri, sudah lama ya kita nggak berdua ya Kak Fitri ya. Iya. Untuk menemani adik-adik ibadah. Nah, hari ini Kak Riris dan Kak Fitri akan membawa adik-adik untuk memuji memuliakan Tuhan sore hari ini. Adik-adik siap? Siap dong. Siap dong ya. Nah, ayo adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Ambil posisinya yang ternyaman saat memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing ya adik-adik ya. Ya kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk memuji nama-Mu, biarlah Engkau hadir Tuhan di rumah kami masing-masing. Memberkati kami Tuhan, memberkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan Yesus. Amin. Agar kami menjadi anak-anak yang lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari ini kami mau siap memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Yeay. Kak Riris, kita kan memuji Tuhan nih. Iya Kak. Gak mungkin dong duduk sambil duduk. Wah, pastinya berdiri ya Kak. Iya ya? Kak, ayo kita ajak adik-adiknya berdiri Kakak. Ayo adik-adik berdiri. Supaya keluar semangatnya. Iya, pasti dong. Supaya kalau nanti kita memuji Tuhan, kita pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakaknya ya Kak. Oke Kak. Oke, yang udah siap memuji Tuhan, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Yuk. Oke, yang udah siap mau nyanyi buat Tuhan, sama-sama kita panggil musik. Raja
menaikkan pujian kita buat Tuhan. Ya adik-adik, ayo siapkan hatimu lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi lagi ya. Sebelum itu kita suruh adiknya duduk dulu ya Kak. Oh iya benar Kita sekali. mau penyembahan. Iya, kita mau penyembahan adik-adik. Oke. Ayo adik-adik, siapkan hatimu. Kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
adik-adik. Shalom Mama Papa. Apa kabarnya Sabtu sore ini? Luar biasa, kita semua diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan yang paling kuat dong buat Tuhan. Yeay, haleluya. Nah, adik-adik duduk yang rapi yuk. Ya, yang masih jalan-jalan, yang masih coel-coel kakak adiknya, sebentar aja Kak Christine gak lama kok. Oke, Kak Christine mau sharing sedikit tentang firman Tuhan kali ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sayang ya. Ambil sikap yang terbaik, duduk yang rapi, tangannya dilipat, tundukkan kepala. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan. Selamat sore. Engkau Allah yang baik, menuntun kami hari demi hari. Seminggu ini kami diberkati. Dan tiba saatnya kami mau beribadah, kami mau duduk tenang, mendengarkan Engkau berbicara. Tuhan berkati Kak Christine, apa yang ia sampaikan. Dengan kata-kata yang sederhana, adik-adik bisa mengerti sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang mau sungguh-sungguh dengar-dengaran, ayo adik-adik sama-sama kita katakan, amin. Nah, oke. Adik-adik yang berdoa dengan baik, ayo angkat tangannya. Wah, Tuhan disenangkan ya. Nah, oke, kali ini Kak Christine mau cerita apa ya adik-adik ya? Wah, adik-adik untuk Sabtu sore ini Kak Christine mau cerita tentang Nabi Elia dan Nabi Baal. Nabi Elia dan Nabi Baal. Sebenarnya kalau Kak Christine pribadi, kalau boleh diganti judulnya Nabi Elia versus Nabi Baal. Ya, karena apa? Nabi Elia itu adalah nabi orang yang takut akan Tuhan ya adik-adik. Sementara Nabi Baal itu dewa, Baal artinya dewa kesuburan. Nah, ceritanya begini adik-adik ya. Setelah bergantinya Raja Daud, digantikan oleh Raja Salomo anaknya ya. Setelah Raja Daud wafat, kemudian Raja Salomo juga meninggal dunia. Nah, saat itu raja-raja yang tidak takut akan Tuhan menggantikan Raja Daud dan Raja Salomo. Nah, tibalah di pemerintahan Raja Ahab adik-adik ya. Raja Ahab ini sangat tidak takut sama Tuhan adik-adik. Raja Ahab ini adik-adik, dia itu menyembah yang tadi kakak bilang ya, Baal itu adalah dewa kesuburan. Mereka percaya bahwa dewa kesuburan ini mampu memberikan berkat untuk tanah, untuk kesuburan ya, tanam-tanaman mereka. Nah, adik-adik, jadi karena Tuhan tidak senang, tidak disenangkan karena mereka menyembah Baal ya, dan Asyera, Nabi Asyera itu adalah istrinya Nabi Baal ya adik-adik, dewi kesuburan. Tuhan waktu itu mereka mengalami kekeringan adik-adik. Kekeringan, kelaparan, adik-adik tahu sendiri kalau tidak ada air, bagaimana tanam-tanaman bisa tumbuh ya? Bagaimana pohon bisa menghasilkan buah? Yang pasti tidak ada hasil yang bisa didapat. Nah, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, karena sayangnya Tuhan pada umatnya, Tuhan itu baik adik-adik. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, kata Tuhan seperti ini, aku akan mengirimkan hujan ke muka bumi. Wah, coba Tuhan mana yang baik seperti ini? Nah, dengan perantaraan Nabi Elia ini adik-adik, Nabi Elia pergi menghadap Raja Ahab. Dia pergi menemui Raja Ahab seperti itu. Raja Ahab, aku hendak mengatakan sesuatu. Tapi Raja Ahabnya bilang begini loh adik-adik, dia bilang, hei Elia, engkaukah yang menyebabkan semua ini terjadi? Maksudnya semua ini terjadi yang tadi kakak bilang, bencana kelaparan, kekeringan ya, hewan ternak mati. Nah, Nabi Elia berkata balik kepada Raja Ahab, dia bilang,
bukan aku yang membuat semua ini terjadi, tapi engkaulah, maksudnya Raja Ahab itu dan seisi keluarganya, seisi keluargamu, kata Nabi Elia. Kenapa adik-adik? Iya, karena Raja Ahab itu serta istrinya Isabel, ya, mereka itu selain tidak takut kepada Tuhan, mereka tidak beribadah, memuji memuliakan Tuhan, mereka menyembah Baal, ya adik-adik. Tuhan tidak senang. Nah, akhirnya Nabi Elia pun berkata kepada Raja Ahab seperti ini, suruhlah seluruh orang yang ada di Israel untuk pergi ke Gunung Karmel dan semua nabi-nabi Baal. Ya, kata Nabi Elia seperti itu. Dan juga yang Nabi Baal itu berjumlah 450 orang adik-adik. Wah, sangat banyak sekali loh adik-adik ya. 450 orang. Dan Nabi-Nabi Asyera itu ada 400 orang adik-adik. Bayangkan, Nabi Elia hanya seorang diri saja. Dan Nabi Elia berkata, aku akan menunjukkan siapa Tuhan yang benar. Nah, pada saat itu Raja Ahab pun berkata, dan dia mengumpulkan seluruh orang-orang yang ada di Israel, termasuk dengan nabi-nabi Baal itu, mereka pergi ke Gunung Karmel. Nah, mereka lalu berkumpul di sana, dan Elia pun berkata adik-adik kepada mereka, adik-adik, hai bangsa yang tidak takut akan Tuhan, engkau yang timpang hati, sampai kapan lagi kamu tidak taat kepada Tuhan Allah? Itu kata Elia. Lalu Nabi Elia pun berkata, aku akan menunjukkan siapa Tuhan yang benar. Tuhan Allah itu, Tuhan engkaukah, maksudnya Nabi Baal, atau Tuhanku yang aku sembah, kata Nabi Elia. Siapkan 2 ekor lembu jantan, kata Nabi Elia seperti itu. 1 ekor lembu jantan dari engkau harus olah, kau potong, lalu engkau persembahkan di mezbah korban persembahan. Dan 1 akan kuolah. Seperti itu kata Nabi Elia, ya adik-adik. Nah, setelah itu Elia berkata, kalau Tuhan Allah yang kamu sembah akan sanggup memberikan atau menampakkan diri lewat api, atau lembu yang sudah dikorbankan itu terbakar, dialah Allah yang akan kita sembah. Tapi kalau dari lembuku, maksudnya lembu yang nantinya Nabi Elia ini akan persembahkan, itu yang akan dibakar oleh api dari Tuhan, Tuhanku lah yang benar, Tuhan Allahku yang aku sembah, kata Nabi Elia seperti itu adik-adik. Nah, lalu mereka pun bersepakat, oke, kalau begitu kita akan lihat siapakah Tuhan yang sesungguhnya harus kita sembah. Nah, mulailah mereka adik-adik, Nabi Baal itu mengambil 1 ekor lembu jantan, mereka potong, mereka olah, mereka naikkan ke mezbah korban persembahan dari pagi sampai dengan sore hari. Mereka berkeliling di sekitar mezbah itu, mereka menari-nari, mereka berjingkat-jingkat, mereka memanggil Baal mereka yang mereka sembah. Tapi tahu apa adik-adik? Tidak ada terjadi apapun seperti kesepakatan mereka tadi. Bahwa kalau Baal itu, kalau ada api yang menyambar korban mereka, itulah Tuhan yang hidup. Tidak terjadi apapun adik-adik. Nah, Nabi Elia pun berkata seperti ini, wah, coba kalian lebih kuat lagi berteriak. Mungkin dia lagi tidur, atau mungkin dia sedang pergi ada urusan, kata Nabi Elia. Lalu Nabi Baal, mereka tidak terima dong diejek seperti itu oleh Elia, ya adik-adik. Akhirnya mereka pun berteriak lebih keras lagi. Mereka mengambil pedang dan mereka menoreh-noreh di dirinya, di badan mereka sampai keluar darah adik-adik. Dikatakan di 1 Raja-Raja 18 ini adik-adik, itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Wah, bagaimana ya kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, dirusak, ditoreh dengan pisau, tombak, pasti sakit adik-adik. Tapi mereka melakukan itu, ya.
Nah, mereka lebih keras lagi memanggil, "Wahai Baal, keluarlah!" Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab adik-adik. Lalu Elia pun datang. Elia berkata, "Mendekatlah kepadaku." Akhirnya seluruh rakyat mendekat kepada Elia, dan Elia dengan sikap kerendahan hatinya dia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah rusak itu adik-adik. Dia pun dengan lembu yang dia punya, lalu dia memotong, mengolahnya dengan baik, lalu dia taruh di atas mezbah korban persembahan itu ya adik-adik, dan dia buat parit di sekelilingnya. Juga Elia itu berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran," kata Nabi Elia. Nah, mereka mereka mengikuti apa kata Elia, dan pada saat itu dituangkanlah 4 buyung air itu ke korban persembahannya adik-adik. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali adik-adik, sampai airnya mengalir dan mengalir adik-adik. Saat itu Nabi Elia berkata, dan dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa seperti ini, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada saat ini aku mempersembahkan korban yang terbaik." Dan Tuhan berkatalah, "Karena aku sudah melakukan seperti yang kau firmankan," kata Nabi Elia. "Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, Engkaulah yang akan membuat hati mereka bertobat kembali." Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan dengar doa Nabi Elia adik-adik ya. Dan pada saat itu turunlah api Tuhan menyambar korban persembahan yang sudah dibuat Nabi Elia. Nah, adik-adik, tidak hanya korbannya saja, air yang sudah mengalir tadi serta kayu-kayunya adik-adik semua habis dibakar oleh api dari Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya yang hebat adik-adik. Tidak peduli seberapa kita melakukan kesalahan terbesar, tapi kuasa Tuhan terlebih baik, terlebih dahsyat untuk mengampuni kita adik-adik. Asal kita mau menyembah kepada Tuhan, berbalik dari cara hidup kita yang lama. Sungguh Tuhan Allah yang dahsyat itu memberkati kita ya adik-adik ya. Dia menunjukkan lewat perbuatannya. Lalu Nabi Elia pun berkata kepada seluruh rakyat yang ada di situ adik-adik, "Lihatlah, Tuhanku, Allahku yang aku sembah, Dia Allah yang benar-benar hidup." Dan pada saat itu rakyat pun berkata, "Wah, mereka sungguh-sungguh lah ini Tuhan yang benar-benar Allah yang benar," kata rakyat di situ. Nah, akhirnya Nabi Baal yang ada di sana, mereka dikumpulkan, mereka dipotong ya adik-adik, dikatakan di sini mereka disembelih. Nah, pada saat itu Raja Ahab pun akhirnya menyadari ya bahwa kuasa Tuhan melalui perkataan Nabi Elia bahwa harus kembali bertobat, itu sudah membukakan hati pikiran Raja Ahab. Dan puji Tuhan ya adik-adik, hujan pun turun. Dan kembali negeri yang tadinya kering, kelaparan, mereka merasakan berkat yang Tuhan berikan. Ayo adik-adik, hari-hari ini mungkin kita capek, mungkin kita bosan ya, lelah. Kapan ya bisa ibadah di gereja, ibadah online terus? Gak apa-apa adik-adik, Tuhan baik, Tuhan mengerti, Dia peduli. Asal kita juga mau tetap lekat kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, aku berserah, aku ingin menjadi penyembah-penyembah yang baik." Ayo angkat tanganmu adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih sore hari ini ya Bapa. Kami tahu Bapa banyak kekurangan kami, banyak kelemahan kami. Mungkin dosa kami melawan orang tua, berkata tidak benar, menyakiti hati teman-teman kami Tuhan. Dosa kami mungkin kami tidak percaya kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui cerita Nabi Elia dan Nabi Baal ini kami dibukakan kembali bahwa kuasa Tuhan terlebih besar.
bahwa kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan, biarlah terus hati kami diubahkan. Diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah kami yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, buat sore hari ini kami ingin melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini sama-sama katakan adik-adik, amin. Haleluya. Shalom adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada mama dan papa yang nantinya bisa ditransfer ke rekening gereja kita atau bisa di-scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Papa. Shalom Mama. Shalom Om. Shalom Tante. Shalom Opa. Shalom Oma. Shalom semuanya. Hai, kamu rindu gak bisa ibadah langsung di gereja? Rindu. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu banget. Apa yang paling kamu rindukan dari ibadah langsung di gereja? Bisa gereja bersama teman-teman. Rindu teman-teman dan kakak Star Kids yang kece-kece. Bertemu teman-teman dengan bertemu kakak-kakak sekolah minggu. Rindu dong ketemu kawan-kawan. Rindu bertemu teman-teman yang baru. Bisa bertemu teman-teman baru. Sudah pernah belum kamu beribadah anak di MHCC? Pernah, sering lagi tuh. Pernah? Sudah dong. Sudah dong. Sudah dong. Sudah Kak, sudah sering. Waktu itu kita pernah beberapa kali ibadah sama papa mama di MHCC. Tapi kita ibadahnya di luar pakai tenda. Dan pernah juga di sebelah ruangan ibadahnya papa mama. Kamu merasa nyaman gak? Gak nyaman. Karena panas, gerah. Gak nyaman. Tempatnya kurang besar. Enggak, soalnya ribut. Ribut karena papa mama yang sedang beribadah. Enggak nyaman. Soalnya di luar panas, tidak ada kipas sama AC. Gak nyaman. Karena suara di luar mama papa berisik waktu ibadah. Gak nyaman, soalnya selalu terkena sinar matahari. Terus kalau nanti kita ada ruangan ibadah anak khusus buat anak-anak, kamu mau nggak? Mau dong, masa enggak? Mau dong. Mau dong. Mau banget. Mau Kak. Hah? Beneran? Mau dong. Shalom, kami mewakili ibadah anak Star Kids ingin mengajak papa, mama, tante, om, opa, oma, dan semuanya untuk sama-sama menabur dalam pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ibadah anak belum memiliki ruangan khusus yang cukup memadai untuk anak-anak dapat beribadah. Dan juga apabila nantinya gereja akan kembali beribadah secara onsite, anak-anak tentu memiliki kerinduan yang sama untuk dapat beribadah secara onsite. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita tentu perlu memfasilitasi agar anak-anak dapat beribadah secara onsite dengan baik dan dengan prokes yang ada, yaitu 5M. Salah satunya adalah menjaga jarak. Untuk itu, mari sama-sama kita ambil bagian dalam menabur untuk pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hai. Masih semangat kan adik-adik kan? Hari ini ketemu sama Kak
Rosa, tapi Kak Rosa hari ini di depan sebuah meja yang ada beberapa barang tentunya karena kita hari ini membuat kreativitas yang lucu banget, lucunya itu tapi tidak melebihi lucu dari Kak Rosa. Buat apa adik-adik? Dadang, Kak Rosa angkat dulu. Nah, adik-adik pernah lihat mainan-mainan yang kayak emoticon yang di mobil-mobil yang goyang kalau mobilnya duduk dia pasti. Nah, begini nih, Nah, Kak Rosa sudah buat di rumah contohnya adik-adik. Sekarang Kak Rosa mau ngajarin adik-adik untuk membuatnya. Mau ya adik-adik ya? Nah, Kak Rosa letakkan dulu ini yang si imut-imut ini. Kak Rosa akan memperkenalkan bahan-bahannya ke semua adik-adik. Gampang, gak usah dibeli. Cari yang ada aja di rumah. Oke adik-adik, jangan merepotkan mama, papa. Kertas, kalau bisa tingkat ketebalannya itu yang lumayan lah. Di atas HVS. Bebas warna apa aja. Kesukaan adik-adik boleh. Berhubung kesukaan Kak Rosa pink, jadi kertasnya adalah pink. Nah, kertasnya ini boleh kertas bebas, kertas apa aja, tapi jangan terlalu tebal seperti karton itu, jangan ya adik-adik. Nanti nggak bisa ngeper dianya. Nah, kertas ini sudah Kak Rosa gunting panjang. Wuhu. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya tentunya gunting. Apa ini adik-adik? Yes, ini untuk lemnya nanti ya adik-adik ya. Kak Rosa pakai double tip. Ada pena dan yang paling penting di sini adalah koin. Koin untuk apa Kak? Karena Kak Rosa nanti mau buat kepalanya ini, jadi ini nanti untuk membentuk polanya. Kalau nggak ada koin, Kak Rosa yakinlah di rumah ada koin ya kan? Kalau nggak ada koin juga nggak apa-apa, pakai tutup botol boleh, pakai tutup segala macam juga boleh, asal bentuk kepalanya jangan terlalu gede, nanti aneh. Oke adik-adik, kita mulai? Oh yes. Adik-adik, kertas yang udah dipotong panjang, kita lipat 2, begono. Yang ujungnya ini kita tekan supaya dianya menciptakan satu garis. Ya, paham ya? Nih. Lalu dengan tumpuan garis tengah tadi kita lipat. Nah, seperti ini adik-adik. Nah. Oke. Yuhu. Lalu setelah kita lipat bentuknya begini, kita lipat lagi adik-adik secara bergantian. Oke adik-adik, nah begini. Nah biar cepet Kak Rosa ini ya, kecepatannya dinaikkan. Dilipat lagi ke sini, dilipat lagi ke sini, dilipat lagi ke sini, dilipat lagi ke sini. Ya adik-adik di rumah pasti udah paham deh, orang adik-adik Star Kids semuanya cerdas-cerdas kok. Lanjut sampai habis, yes. Ya, kecepatan tinggi adik-adik, berhubung Kak Rosa hanya punya waktu 10 jam katanya, salah 10 menit. Jadi kecepatannya agak lumayan tinggi adik-adik ya. Nah loh, udah nyampe ke ujung nah adik-adik. Yes. Nah, bagian yang ini, yang ujungnya harus dilem supaya dia nggak keluar-keluar. Ya adik-adik supaya tampak rapi. Kak Rosa lemnya pakai double tip adik-adik. Yes, Kak Rosa lem dulu ya adik-adik. Sabar, sebentar. Kak Rosa lem ujungnya supaya nggak keluar-keluar kertasnya yang sisa. Ditekan adik-adik. Begono. Nah, udah terciptakan per-pernya begini. Nah, adik-adik, lalu apa lagi nih? Kita mau buat kepalanya. Kak Rosa sudah ambil dari warna yang berbeda, yaitu warna putih bulat. Dari sini polanya, boleh dari botol. Nih, udah Kak Rosa gambar mata yang unyu-unyu. Ya kan? Nah, matanya harus gede ya adik-adik supaya tampak lebih unyu, supaya tampak lebih lucu. Gambar matanya, atau kalau mau pakai mata-mataan juga boleh, kan ada tuh dijual di Tropi, di Trona atau di mana saja.
Nah, lalu jangan lupa hidungnya. Ya adik-adik, apapun kan harus ada hidung ya kan? Gambar hidungnya bebas. Kalau mau ikut tiru hidungnya Kak Rosa boleh. Yang mancung, tunggu Kak Rosa nyontek dulu ya adik-adik. Oh begono, oke. Kak Rosa gambar dulu hidungnya yang super cute. Yes, oh yes. Oh yeah. Yes. Tada. Tunggu bentar, ada lubangnya hidungnya enggak ya? Kelinci ada lubang hidungnya ya? Ada. Kasihlah titik lah, nanti dia nggak bisa napas lah. Loh tapi kok bukan kayak kelinci? Tapi nggak apa-apa deh. Nah adik-adik, lalu kita tempel di sini. Di bagian sini kita tempel di sininya ya adik-adik ya. Pakai double tip lagi. Kak Rosa ini bingung, Kak Rosa ini sebenarnya orang Korea atau orang Jawa sih? Mengikuti alur aja ya adik-adik ya. Yang penting adik-adiknya paham. Yes. Kak Rosa buka dulu double tipnya, lalu Kak Rosa tempel kepalanya. Oke. Udah jadi. Nah, buat apa lagi kita? Yang jelas buat telinganya. Macam ini, telinganya yang begini, adik-adik buat pola sendiri. Dia itu berbentuk oval, ya gimana sih? Kalau bentuk telinga kelinci, adik-adik pasti lebih kreatif daripada Kak Rosa. Kak Rosa ini memang kreatif, tapi adik-adik pasti lebih kreatif. Percaya enggak? Ya percaya. Kak Rosa tempel dulu ya adik-adik. Nah, Kak Rosa ini buatnya 2 warna, ada putih dan ada emping, supaya lebih berkreasi warna loh adik-adik. Nah, ditempel, disatukan jadi 2 warna seperti ini. Oke, buat telinganya ada 2, sip. Nah, satu lagi kita buat warna putih, kita campur dengan warna emping. Kita lem, kalau di rumah pakai lem biasa nggak apa-apa. Kalau mau pakai double tip macam Kak Rosa juga nggak apa-apa. Bebas. Kita negara-negara demokrasi. Bebas. Oke, sip. Sudah jadi telinganya, lalu kita tempel adik-adik. Mana nih? Pakai double tip lagi. Oke, agak rempong ya adik-adik ya, pakai double tip, tapi ya mau bagaimana begitulah adanya ya. Aduh, kita tempel dulu. Oke, kita tempel nih. Yes. Oh, satu lagi belum pakai double tip. Oke. Oh, ini dia. Oke. Yes. Sedikit lagi jadi adik-adik, satu lagi. Nah lo, sudah jadi lo kepalanya lo. Ya Kang lo? Nah udah goyang-goyang dia mau nari itu. Tapi belum jadi adik-adik. Kita mau buat tangannya sama kakinya. Kelinci kan punya tangan sama kaki kan? Slow, Kak Rosa udah buat pola juga. Polanya macam mana? Sama kayak oval-oval gitu deh, tapi lebih kecil. Dan dianya dikasih gambar jari-jari gitu ya adik-adik ya. Diginiin aja. Digarisin deh, oke? Di belakangnya udah Kak Rosa tempel double tip adik-adik. Nah tinggal kita lem aja. Oke, dengan kecepatan tinggi Kak Rosa akan segera melem ini adik-adik. Satu lagi mana? Oh ya ini. Oke, dan jangan lupa 2 tangan 2 kaki. 2 tangan 2 kaki, oh ya benar. Nah, tangan di atas adik-adik, kaki di bawah, jangan kebalik. Masa kaki di atas, tangan di bawah, kan nggak lucu. Oke, sudah jadi. Emping, anak boy boleh buat warna blue ya adik-adik ya, warna biru. Warna kesukaan bebas, hijau boleh, kuning boleh, ungu boleh. Yes, ya udah jadi. Cepet bener. Nah, udah jadi kan? Nah, punya Kak Rosa udah 2. Cantik nggak adik-adik? Cantik kan? Nah,
Lebih lucu mana? Ngono, kreativitas kita yang baru atau lebih lucuan Kak Rosa? Pasti lebih lucuan Kak Rosa. Kenapa? Karena Kak Rosa ciptaan Tuhan Yesus. Kalau ini Kak Rosa yang buat. Oke adik-adik, mau coba di rumah? Silakan. Oke? Ya, sampai di sini dulu kreativitas kita. Kak Rosa percaya kalian mampu melakukannya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu selanjutnya, tapi dengan kakak-kakak yang lain. Oke, bye-bye, God bless you. Nah adik-adik, kita sudah ada di ujung ibadah kita kali ini. Terima kasih buat Kak Riris, buat Kak Fitri dan Kak Rosa untuk pelayanannya. Semoga memberkati adik-adik di rumah. Dan kita mau tutup dan di dalam doa ya adik-adik sayang ya. Lipat tanganmu, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau boleh sore hari ini kami datang Tuhan beribadah, memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami ingat Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang akan kami sembah selama seumur hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan. Dan kami percaya hari-hari kami akan diberkati oleh Tuhan, kami melaluinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu untuk beribadah, kami tetap mendoakan gedung sekolah minggu yang akan dibangun Tuhan dalam tahap demi tahap. Kami percaya Tuhan akan pertemukan kami dalam ibadah onsite. Terima kasih Bapak. Adik-adik, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.